Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syahada Channel. Oke, kali ini handphone Samsung A20s ya, yang sebelumnya sudah pernah saya perbaiki juga. Ini masalahnya masih di tombol volume ya, kendalanya masih sama ya teman-teman. Volume bawahnya sering turun sendiri, dan ini ketika saya cek malah sekarang tombol bawahnya nggak bisa. Yang sebelumnya sudah saya ganti fleksibel ya, sudah normal, cuman ini user balik lagi ya, karena keluhannya masih sama. Dan ini sudah saya cek dan tombol bawahnya malah nggak bisa digunakan sekarang, jadi hanya tombol atas saja. Nah, untuk kendala volume ini ya, ternyata setelah saya cari-cari ya teman-teman, entah saya yang ketinggalan berita atau apa, ini memang sering banget penyakitnya itu di bagian tombol volume seperti ini. Dan sebenarnya sudah banyak juga yang share video ya ke YouTube, tombol volume Samsung A20s bermasalah gitu ya. Itu pasti muncul banyak ya. Nah, ini ya mungkin karena saya juga baru terjun ke dunia servis handphone ya, jadi ya baru tahu kalau memang begini ya teman-teman, setiap handphone itu punya penyakitnya masing-masing gitu ya. Nah, di kali ini penyakit yang di depan saya ini adalah Samsung A20s bagian tombol volume ya. Ini sering bermasalah di sini ya. Oke, ini saya bongkar ya. Jadi untuk bongkar Samsung A20s ini teman-teman ya, dari back cover belakang, kemudian diseset ya dengan blower, settingan blower seperti settingan hair dryer ya. Panasnya saya pakai 100, kemudian anginnya saya pakai 7,5 sampai 8. Hangat-hangat begitu ya teman-teman ya. Oke, sambil dibantu dengan cairan thinner ya, atau bisa minyak angin, minyak putih ya, atau bisa cairan IPA, alkohol ya. Oke, ini saya bantu lagi dengan blower ya, dipanaskan sedikit supaya lemnya mudah untuk dilepas. Oke, bantu lagi dengan plastik. Oke, ini sudah bisa terbuka. Oke ya teman-teman, jadi Samsung A20s ini memang penyakit yang sering terjadi di tombol. Sebenarnya bisa nggak hanya Samsung A20s ya, ada seri Samsung yang lain yang hampir mirip ya, masalahnya di tombol volume. Karena bagian tombol ini terpisah ya, antara volume dan juga tombol power ini terpisah. Oke, ini sudah saya lepas untuk baut-bautnya, kemudian lepas lagi, jadi ada back cover lagi dalamnya. Ini sudah terbuka ya. Oke, saya lepas dulu untuk bagian fleksibelnya ya. Oke, sekarang saya cek, saya hidupkan dengan menjauhkan fleksibel ya teman-teman. Kemungkinan kalau masalahnya di fleksibel tombol ini harusnya sudah normal kalau kita jauhkan pin untuk tombol dari fleksibelnya. Oke, ini malah waduh, ternyata malah mode aman ya teman-teman. Nah, malah mode aman ya. Waduh, tambah lagi di masalah nih ya. Oke, kita akan cek lagi, kita matikan dulu ya. Jadi Samsung A20s ini ternyata ya, yang saya bilang tadi, saya sudah cari-cari informasi, ternyata memang penyakit Samsung A20s sering masuk mode aman seperti ini.
ya entah kenapa gitu ya, sering masuk. Nah ini saya coba tekan tombol untuk langsung ke pin tanpa pinset, ternyata masih sama teman-teman ya, tidak bisa itu. Tombol bawahnya tetap tidak bisa, berarti kendalanya bukan di fleksibel ya, kendalanya bukan di fleksibel. Ini bagian mesin bawah saya buka juga. Oke ya, jadi ketika masuk mode aman ada beberapa aplikasi yang seperti apa ya, berwarna putih ya. Oke, saya lepas. Ini saya curiganya begini teman-teman, ini sebelumnya sudah pernah masuk air gitu, atau kemasukan apalah, atau kehujanan atau apa. Saya curiganya begitu teman-teman ya. Tapi pemilik katakan ya, ini nggak pernah masuk air atau apa dan sebagainya gitu. Cuman saya curiganya mungkin ya, kalaupun nggak masuk air ya kena hujan atau apa, karena di bagian fleksibel ya teman-teman, ini kayak ada jamur gitu ya, warna putih ya. Itu kan biasanya kalau yang seperti itu memang pernah kemasukan air ya teman-teman, walaupun cuman dikit atau hanya misal kena hujan ya, itu juga bisa mempengaruhi. Oke, ini sudah saya bersihkan bagian fleksibel bawah. Biasanya hanya dibersihkan begini, mode aman bisa normal lagi ya teman-teman. Kalau ini masih berarti ya kemungkinan di fleksibelnya bisa, bisa di konektor bisa, atau di jalurnya ya, bahkan di jalur dari volume itu sendiri. Oke, ternyata masih ya teman-teman, ternyata masih mode aman. Nah ini ya, ini saya shortkan, tidak bisa ya, bagian bawahnya nggak bisa, jadi yang bisa hanya bagian atasnya saja. Oke, ini saya lepas, dan ya karena sudah saya bersihkan fleksibel ya bawah, ya selanjutnya akan saya coba buka kaleng ya untuk jalur volume ya. Nah ini posisi jalur volume itu ada di kaleng bawah SIM ya, yang kotak kecil. Oke, kita akan buka kalengnya, kita gunakan blower ya. Kalau dengan tang agak sulit ya, saya agak sulit pakai tang. Oke, kita akan gunakan blower. Settingan panas di ini saya gunakan settingan panas di 350 ya, kemudian anginnya 1. Oke, ini saya gunakan pisau angkat IC, ternyata kurang kuat. Saya menggunakan pisau bedah ya, atau pisau kerok ya. Oke, di side bagian samping dari kaleng. Oke, ini sudah mulai terangkat sedikit. Saya gunakan pinset, saya angkat. Oke, bisa. Ya, memang menggunakan blower seperti ini teman-teman ya, ini agak beresiko ya. Bagian komponen ada yang tergeser dan sebagainya. Cuman kalau hati-hati insya Allah tidak. Oke, ini saya cek jalur ya, jalur volume atas ke resistor, ternyata aman ya, jalurnya aman, nggak putus. Yang bawah juga ternyata aman ya teman-teman, tidak putus. Nah ini saya curiganya di mana ini ya. Oke, ini saya bersihkan dulu sebelum saya eksekusi lebih lanjut. Saya bersihkan dulu, siapa tahu ini kemungkinan besar sudah pernah kemasukan air, lalu ada bagian yang korosi dikit di bagian sini dan nggak kelihatan, sangat tipis. Ini saya coba bersihkan dulu, langkah ringannya ya, saya bersihkan. Mudah-mudahan dengan dibersihkan komponen yang tadinya short itu bisa normal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan normal ya teman-teman. Memang kasus mode aman itu sering ya di Samsung seri ini, dan kadang normal kadang enggak begitu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, mode amannya hilang ya.
dan tombol bawah kembali berfungsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini kemungkinan ya teman-teman, saat kita ngangkat kaleng tadi ya, bagian resistor dan juga dioda di atasnya itu mungkin kena panas, kemudian apa ya bahasanya, nyambung lagi atau bagaimana, saya juga mungkin ya, karena kita nggak tahu di dalam itu seperti apa. Jadi ketika kena panas, tadinya putus, mungkin bagian timahnya atau karat apa namanya ada korosi, kena panas dia nyambung lagi, normal lagi ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau ini masih mode aman ya, misalnya setelah saya pasang kemudian nanti ada kambuh lagi ya, berarti ya dengan cara diodanya kita congkel ya teman-teman. Nah, itu informasi yang sudah saya dapat dari beberapa teknisi ya, itu congkel bagian diodanya dan itu langsung down. Memang penyakitnya di situ ya teman-teman, untuk Samsung ini, tipe ini ya, yang tipe AWS, di bagian dioda sering bermasalah gitu. Jadi dicabut pun nggak masalah, jadi jalurnya malah jadi aman ya. Mudah-mudahan bisa awet ya ini teman-teman. Hanya sekedar mungkin pernah kemasukan air atau sebagainya, korosi, kemudian dibersihkan, dia bisa normal lagi. Oke, ini aman ya. Ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya. Karena vonis sebelumnya tombol, karena ketika diganti tombol itu normal ya. Kalau teman-teman ingin melihat di video sebelumnya bisa dicek ya teman-teman. Jadi saya ganti tombol, fleksibelnya saya ganti normal lagi, dan saya tunggu semalaman itu nggak error ya, tombolnya tidak error. Oke, karena sudah normal, ini saya akan langsung lem ya, langsung lem, karena ini juga handphonenya dipakai untuk bekerja ya, untuk sebagai partner Gojek ya, jadi sangat-sangat dibutuhkan ya handphone ini, jadi segera dibereskan ya. Mudah-mudahan ini bisa awet ya. Ya namanya apa namanya ya, tidak bisa menjamin ya akan 100% terus normal terus ya, enggak gitu ya, nanti suatu saat bisa kambuh lagi kemungkinan gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan buat teman-teman ya, user dimanapun gitu ya. Jadi bukan berarti setelah dibenerin handphonenya normal itu akan selamanya normal gitu, enggak, pasti akan ada masanya dia akan rusak lagi. Dan itu juga bukan apa ya bahasnya, bukan tanggung jawab semuanya, bukan tanggung jawab teknisinya gitu, karena teknisi juga sudah berusaha semaksimal mungkin sampai normal, oke, dibenerin, udah bisa kembalikan dan kambuh lagi. Nah, itu bukan berarti salah teknisinya nggak bisa benerin ya, karena memang kondisi mesinnya gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Tapi juga para teknisi ya, terutama saya ya, kalau ada user komplain ya ini sudah resiko juga sih, resiko teknisi ya, karena emang kerjaan seperti ini, dikomplain ya sudah gitu kan. Ini gimana mas kok masih rusak lagi ini begini, ya sudah, namanya juga resiko pekerjaan ya teman-teman ya. Semua pekerjaan ada resikonya ya, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik ya teman-teman, para teknisi atau yang mau nyervis handphonenya sendiri ya, ini resiko gitu ya, nggak bisa bahasanya tidak bisa menjamin 100% gitu, namanya buatan manusia teman-teman ya, nggak ada yang abadi ya. Jadi buatan manusia ya seperti ini, banyak sekali kekurangannya gitu, yang sempurna ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya buat teman-teman, dan buat teman-teman yang mengalami hal yang sama ya, langsung dicongkel aja bagian diodanya, insya Allah itu aman. Itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaat dari video yang saya sharing.
like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.